Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibid da'awat, al-qailu fi mahkamil ayatil bayyinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairil khalqi wal karamat. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah. Pertama-tama, sebagai hamba Allah yang senantiasa mengaku beriman kepadanya, saya mengajak mari kita untuk senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai saat dan detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat iman, sehingga kita bersama-sama masih menghirup udara yang sampai saat ini kita nikmati. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya, sehingga mengalir syafaat beliau kepada kita semua sebagai umatnya. Di mana setiap hari berganti minggu, minggu berganti bulan dan berganti tahun. Kita manusia senantiasa terkadang ada yang terus bersyukur dengan semua nikmat yang Allah berikan. Ada yang kadang skala terbalik. Ketika nikmat yang diberikan kepadanya semakin banyak, rasa syukur yang ada pada dirinya semakin sedikit. Padahal Allah hanya meminta kepadanya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukurilah nikmat yang aku berikan kepadamu wahai manusia. Ketika kalian syukur, maka aku akan tambah nikmatku. Tapi ketika kalian tidak bersyukur, kalian kufur terhadap nikmat yang aku berikan, maka ketahuilah azabku amatlah pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat mata. Allah memberikan kita nikmat telinga. Allah memberikan kita nikmat hati dan nikmat kehidupan. Adakah kita pandai bersyukur atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan ini? Seperti dalam waktu saat ini kita masih diizinkan Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, tentunya ada tahapan-tahapan di dalamnya, di mana ada kaedah-kaedah, bahkan fadilah-fadilah keutamaan yang harus kita kerjakan dan yang insya Allah kita akan mendapatkan fadilah keutamaan di dalamnya. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat tema yang berjudul Al-Jannatul Mustaqi Arba'atin Nafari. Surga merindukan atas 4 golongan. Golongan yang pertama yang dirindukan surga adalah talil Quran. Orang yang senantiasa membacakan Al-Quran. Terkadang Al-Quran menjadikan sebagaikan pajangan saja. Al-Quran hanya dijadikan sebagai tontonan saja. Sebagai hiasan yang menghiasi dinding rumah. Atau sebagai bacaan-bacaan yang kadang sewaktu-waktu kita baca. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai kebutuhan dasar. Kita butuh makan dan minum. Kita butuh kehidupan. Kita butuh, misalkan dalam kendaraan kita harus mengisi bahan bakar, jadikan semua itu sebagai kebutuhan. Jangan kita jadikan sebagai sesuatu yang sekali-sekali saja. Sekali-sekali kita sholat, sekali-sekali kita ibadah, sekali-sekali kita berdoa. Jangan jadikan ibadah sebagaimana kebutuhan pokok kita. Kita butuh makan, kita butuh sholat untuk mengingat Allah Jalla Jalaluh. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, wahafizul lisan. Orang yang senantiasa menjaga lidahnya. Banyak orang yang menjadikan lidah ini sebagai sarana yang begitu penting. Memang betul, tapi terkadang lidah tak bertulang. Lidah lebih tajam daripada mata pedang. Lidah ketika menembus dada, menembus kalimat yang tidak pantas diucapkan, maka tentu akan melukai, bahkan membuat goresan yang sakit di dalam hati manusia. Ketika kita menjaga lidah, bahkan pada saat ini kita pun dianjurkan untuk menjaga lidah. Bahkan ketika kita menyampaikan suatu kataan, kalimat yang dapat mengganggu pemikiran, bahkan merusak ingatan serta perasaan orang yang banyak, maka itu akan mendatangkan dosa yang begitu besar bagi kita. Sehingga pada bulan-bulan tertentu, apalagi bulan suci Ramadan, maka lidah itu perlu kita jaga dengan makna berpuasa mulut. Ketika kita masuk pada golongan yang kedua, wahafizul lisan. Kemudian yang ketiga yang mendapatkan kerinduan daripada surga, wamut imul ji'an.
memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Memberi makan kepada orang-orang yang lapar dalam arti kata memberikan bantuan kepada orang-orang yang mampu. Memberikan sedikit sedekah, memberikan bantuan ketika mereka yang mempunyai kelebihan harta. Baik para penguasa-penguasa, para pejabat-pejabat yang memiliki kelebihan-kelebihan ketika mereka berbagi, maka itu akan bermanfaat bagi orang yang lain. Bahkan mengenai masalah hal berbuat kebaikan ini, Rasulullah SAW pernah mendefinisikan. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik di antara kami ya Rasulullah? Apakah yang ibadahnya banyak? Rasulullah SAW menjawab, yang paling baik di antara kalian adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara kalian adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Bukan yang ibadahnya banyak di antara kalian, tapi yang bermanfaat adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, ketika hadis ini, sabda Rasulullah ini jelas, khairun nas anfa'uhum linnas. Ketika kita menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat dalam arti kata yang luas. Ketika pada musim ini, musim pandemik COVID-19 atau virus yang kita kenal dengan virus corona, kita tidak mampu berbuat baik dengan orang dengan cara memberikan sedekah. Kita tidak mampu berbuat baik dengan misalkan membagi-bagi masker kepada orang lain. Tapi kita berbuat baik, mampu untuk berdiam diri di rumah, untuk tidak menularkan atau tertularnya orang kepada diri kita. Dengan apa maknanya? Adalah memutuskan mata rantai daripada tertularnya wabah virus ini. Bukan cuma kali ini virus ini, tapi di zaman Rasulullah ketika Khalifah Umar bin Khattab, ada satu virus yang lebih besar daripada virus corona. Adalah namanya virus wabah taun. 10 kali lipat dibanding dengan virus corona. Ketika mereka kena di pagi hari, mereka meninggal di malam hari. Ketika kena di malam hari, mereka meninggal di pagi hari. Luar biasa. Dahsyatnya virus ini. Ketika pada saat itu umaranya, pemerintahan pada saat itu kebingungan bagaimana caranya untuk mengatasi virus yang besar ini. Setelah itu mereka musyawarah. Mereka mendapatkan solusi yang terbaik. Dengan cara mengkarantina diri. Mereka harus bersembunyi di rumah-rumah. Ataupun bahkan ada yang lari ke gunung-gunung. Pada saat ini, kita tidak bisa lari ke gunung-gunung. Tapi kita berdiam diri di rumah untuk mengkarantina diri pada saat ini. Tentu, virus yang besar bisa hilang dengan mengkarantina diri. Apalagi virus corona adalah virus kecil 10 kali lipat dibanding dengan wabah taun. Subhanallah. Inilah bagian daripada iktibar. Ketika kita menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Wamut'imul ji'an tadi, memberi makan kepada orang yang lapar. Ketika kita bermanfaat tidak dari segi harta. Kita bermanfaat tidak dari segi ilmu. Bahkan ketika kita mau memberi pun, Allah pun tidak memaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan kehendak bantuan apapun dari kamu. Semampu kalian. Walaupun hanya hatta tabasuka fi wajhika sadaqah. Walaupun hanya sedikit senyuman yang keluar dari mulutmu, yang terpancar dari wajahmu, itulah merupakan bagian daripada sedekah. Sehingga di dalam setiap waktu kehidupan, kita sebagai umat Islam, hendaknya kita harus mengerti situasi apapun situasinya. Ketika kita berkehidupan dengan orang-orang yang berbeda agama, orang-orang yang berbeda budaya, orang-orang yang berbeda bangsa, keinginan perbedaan-perbedaan ini bukanlah menjadi keinginan daripada manusia, tapi Allah yang menciptakan semuanya ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Allah menjelaskan di dalam firman Allah ini bukan hai orang-orang Islam saja, bukan, tapi ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah menegaskan untuk semua manusia, apapun suku, budaya, bangsa, dan agama. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Telah aku ciptakan kalian bersuku-suku satu. Telah aku ciptakan kalian berbangsa-bangsa dua. Telah aku ciptakan kalian berbeda budaya, bahkan berbeda agama. Untuk apa Allah ciptakan perbedaan ini? Lita'arafu, untuk saling mengenal antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Sehingga mari di dalam berkehidupan ini, kita janganlah saling menjustis atau bahkan memvonis orang lain yang jauh lebih sempurna diri kita ketimbang orang lain. Bahkan ketika masalah itu pun Allah pun menegur, janganlah kalian suka memperolok orang yang satu dengan orang yang lain. Karena bisa jadi
Orang yang kalian hina, orang yang kalian jelekkan itu, mereka bahkan jauh lebih mulia daripada kita yang menghina mereka. Subhanallah. Ketika menjadi golongan yang keempat selanjutnya, as-saumu Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan itu sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya puasa ini kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan tentunya kita harus memaknai, harus memahami dulu ada beberapa tingkatan-tingkatan atau fase-fase yang ada di dalam bulan Ramadan. Puasa Ramadan dibagi atas 3. Puasa yang pertama adalah as-saumul awam, puasanya orang awam atau pemula, baru belajar. Kemudian puasa yang kedua as-saumul khusus, ada peningkatan dari awam tadi ke khusus. Kemudian yang ketiga as-saumul khususal khusus. 3. Puasa golongan yang pertama ini as-saumul awam, adalah mereka yang hanya menahan lapar dan haus saja. Mereka pemula hanya bisa menahan lapar dan haus saja daripada masuknya minuman dan makanan yang melewati rongga tenggorokan mereka. Ramadan artinya kering atau haus atau kepanasan, berasal dari kata ramba, artinya panas, kekeringan. Sehingga pada bulan Ramadan ini dimaksud adalah bulan pengekangan, adalah bulan di mana membakar, menghilangkan semua karat-karat yang berkarat di dalam diri kita. Ketika kita berpuasa ini, jangan hanya menahan lapar dan haus saja. Jangan. Ketika puasa yang kedua adalah as-saumul khusus, maka itu ada peningkatan daripada puasa yang pertama menahan lapar dan haus saja. Puasa yang kedua, golongan tingkatan yang kedua, as-saumul khusus ini adalah puasanya orang yang menahan puasa mata, menahan puasa telinga, menahan puasa mulut. Dari apa semua? Daripada karatan-karatan yang berkarat pada mulut. Sekian tahun karatan-karatan itu berkarat pada mulutnya. Dia selalu melecehkan orang, selalu membuka aib orang, selalu menghina orang. Mulutnya berkarat. Ketika di bulan Ramadan dia berpuasa mulut, maka bagaikan besi panas yang terdapat karat. Ketika direndam di suatu bara api, maka karatnya rontok, maka besinya kembali mengkilat seperti sedia kala. Begitulah Ramadan ini didefinisikan bagi kita orang-orang yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Kemudian ketika kita menahan puasa mulut, kita jangan coba-coba menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Hal-hal yang tidak benar, tidak baik, berita hoax tentang hal-hal kejelekan orang lain. Itu jangan, kita hentikan. Jangan kita hanya puasa lapar dan haus, tapi kita juga harus puasa mulut. Kemudian yang kedua, kita harus puasa mata. Puasa mata ini terkadang kita di bulan Ramadan, kita tidak sengaja membuka handphone. Kita melihat ada tayangan-tayangan yang tidak pantas. Kita membuka tayangan itu, kita nikmati tayangan itu, kita kasihkan bahkan. Kita tidak sadari dengan tayangan itu tidak membatalkan, tapi hanya mengurangi pahala puasa. Buat apa kita berpuasa kalau hanya mendapatkan lapar haus saja? Tidak mendapatkan pahala. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atashu. Banyak orang yang mereka tahu mereka berpuasa, padahal setelah mereka berpuasa, mereka telah berbuka, tidak ada yang mereka peroleh, melainkan hanya lapar dan haus saja. Pahalanya tidak ada. Sekarang saya beri satu contoh kecil. Ketika kita tidak menahan pandangan mata, kita membuka handphone, kita menonton handphone tayangan-tayangan yang tidak pantas pada bulan Ramadan. Ada yang terbuka daripada pandangan-pandangan itu. Kita diberikan Allah pahala 100 ketika kita makan sahur. Ketika kita nonton keasikan, kita berkurang pahala 125, tinggal 75. Kemudian kita berbicara kejelekan orang, berkurang lagi 25, sisa 50. Kita mendengarkan aib orang yang diceritakan, berkurang lagi 25. Kita melihat pandangan-pandangan di pinggir jembatan, ada orang yang mandi misalkan di bawah dan lain-lain sebagainya. Berkurang pahala, habis. Tinggal 0 pahala kita. Kita asik menikmati kita puasa. Kita tunggu waktu berbuka menjelang nanti setelah berbuka. Ketika kita berbuka, tidak ada pahala sama sekali, melainkan hanya lapar dan haus saja. Sia-sia belaka. Sehingga itu, kami mengimbau, mari ketika kita di dalam bulan Ramadan, maka mari kita harus menjaga puasa ini, puasa mata, telinga. Telinga kita pun kita harus menjaga daripada cerita-cerita orang. Ketika ada yang tidak pantas, maka pergilah berlalu. Karena kita berpuasa di bulan Ramadan adalah melindungi daripada itu semua. Kemudian lanjut puasa yang ketiga, as-saumul khususal khusus, adalah ditujukan kepada para ulama, para aulia, para petinggi tokoh-tokoh ulama yang begitu besar pemaknaannya dalam kehidupan.
Sehingga mereka ditambah lagi puasa hati yang mereka tidak memikirkan lagi tentang dunia. Melainkan mereka hanya berpikir semata-mata karena ibadah khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai masalah pengekangan hawa nafsu ini, saya teringat akan satu kisah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memanggil 3 ciptaannya. Ciptaan yang pertama dipanggil yang namanya akal, yang kedua roh, yang ketiga yang namanya hawa nafsu. Allah memanggil ciptaan yang pertama, Allah mengundangnya. Dipanggillah Allah, "Man anta ya roh? Ya roh, sini engkau ya roh. Siapakah engkau wahai roh?" Roh yang masuk pada diri kita, yang masuk menghidupi tubuh kita saat ini. Dia menjawab dengan pertanyaan Allah. Allah bertanya, "Siapakah engkau wahai roh? Man anta ya roh?" Roh kemudian menjawab, "Anta rabbuka wa ana abdi." Engkau adalah Allah Tuhanku yang menciptakan aku, dan aku adalah roh yang senantiasa menyembah kepadamu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah memanggil ciptaan yang bernamanya akal. "Ya aklu, man anta ya akl." Siapakah engkau wahai aklu? Akal dengan tegas menjawab, "Anta rabbuka wa ana abdi." Engkau adalah Allah, zat yang menciptakan aku, maka aku akan senantiasa menyembah kepadamu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah memanggil ciptaannya yang bernama hawa nafsu. Hawa nafsu ini begitu keras, begitu egois dengan nafsunya, dengan semuanya yang ada, yang bahkan yang menggerogoti kita dalam kehidupan ini. Terkadang itulah yang menyebabkan kita adanya sedikit-sedikit permasalahan. Ada hal-hal yang tidak bisa kita jaga kesabaran itu. Pada setiap momen apa saja, baik hari-hari biasa maupun ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ketika hawa nafsu dipanggil Allah, Allah bertanya, "Man anta ya nafsu?" Siapakah engkau wahai nafsu? Nafsu dengan tegas menjawab, "Anta wa ana." Engkau ya Allah, dan saya adalah saya. Luar biasa. Betapa angkuhnya hawa nafsu. Tidak mau mengakui bahwa Allah yang menciptakannya. Allah mengambil di dalam riwayat, Allah memerintahkan malaikat untuk menghukumnya selama 100 tahun lamanya. Diberikan hukuman dengan cambukan, dengan siksaan yang begitu berat. Akhirnya setelah itu dikeluarkan, Allah bertanya lagi kepadanya, "Man anta ya nafsu?" Nafsu dengan tegas menjawab, Anta wa ana." Masih sama jawabannya, seperti jawaban yang pertama tadi. Engkau ya Allah, dan saya adalah saya. Betapa angkuhnya hawa nafsu ini. Betapa egoisnya ia, tidak mau mengakui Allah sebagaimana telah diakui oleh roh dan akal yang dipanggil pertama dan yang kedua tadi ciptaan Allah semuanya. Akhirnya Allah mengambil kesimpulan, berikan hukuman dia dengan tidak diberi makan dan minum, dengan diberikan rasa lapar kepadanya. Tidak diberikan apa-apa. Akhirnya, setelah diberikan hukuman itu, tidak beberapa lama, dipanggillah kembali, kemudian Allah bertanya, "Man anta ya nafsu?" Nafsu dengan tegas menjawab, "Anta rabbuka wa ana abdi." Engkau adalah Allah yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba yang senantiasa menyembah kepadamu. Inilah ketika menjadi iktibar semua di dalam berkehidupan ini. Bahwa hawa nafsu ini kadang cenderung bisa dapat menyebabkan kita salah jalan. Dengan nafsu ini bisa menyebabkan kita melakukan hal-hal yang tidak pantas. Karena bisa menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang egois. Bahkan terkadang kita bisa lupa diri. Bisa lupa siapa Allah yang menciptakan kita. Bahkan dengan musuh ini, dengan hawa nafsu bisa menyebabkan kita banyaknya musuh-musuh kita. Banyaknya hal-hal yang kadang bersengketaan dengan permasalahan-permasalahan yang sebenarnya kecil. Ketika kadang adanya dorongan daripada hawa nafsu ini, maka akan bisa menjadi besar permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga itu kembali kepada tadi yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa 4 yang dirindukan surga ini, itu adalah mencakup daripada kehidupan kita sendiri. Sehingga kami mengetuk kepada diri kita, mari di dalam kehidupan ini kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Mari kita senantiasa tawasau bil haqi, tawasau bis sabri, saling menasihati, saling menghimbau, saling menyampaikan kita. Di mana pada situasi saat ini kita juga adalah kebersamaan kita di dalam berkehidupan ini, saling menyadari keadaan situasi yang saat ini, agar mari kita tidak menularkan atau tertularnya satu wabah kepada kita. Di mana saja kita berada, apapun situasi kita, insya Allah, Allah akan senantiasa menjaga kita. Ketika pada momen-momen pada puasa ini, pada bulan Ramadan, ada tahapan-tahapan malam juga yang dibagi. Tahapan yang pertama, wa awwaluhu rahmah, wa awsittatun maghfirah. Yang ketiga, wa akhiruhu itkun minan nar. Wa awwaluhu rahmah, malam pertama sampai ke-10 adalah malam rahmat. Malam ke-11 wa awsittatun maghfirah. Malam ke-11 sampai dengan 20 adalah malam ampunan. Malam ke-21 sampai 30
Itkun minan nar adalah pembebasan dari api neraka. Ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan juga, kita telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ketika kalian bertemu dengan bulan itu, maka hendaknya kalian berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kita kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kita kesukaran. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kita cukupkan bilangan puasa. Ketika kita ada yang sakit ketika berpuasa, ada dalam perjalanan kita tinggalkan, kita batalkan puasa pada saat itu, maka kita cukupkan bilangan, kita ganti pada hari-hari setelahnya. Untuk apa kita gantikan? Mari kita takbirkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Mari kita cukupkan bilangan yang kita tinggalkan. Kita takbirkan, kita tahmidkan asma Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Ketika kita rentetan di dalam kehidupan ini sudah kita lakukan bersama. Kita bersinergitas secara bersama-sama. Tanpa kita memandang keturunan, ras, dan lain-lain sebagainya. Kita tidak memandang dari mana kalangannya. Apakah dia dari kalangan orang bawah, orang susah, orang memiliki kemampuan, orang biasa, pegawai biasa, orang yang memiliki jabatan. Agamanya apa? Apapun agamanya. Mari kita satu dalam kehidupan ini. Untuk kita senantiasa, untuk lita'arafu, untuk saling mengenal antara satu golongan dengan yang lainnya. Ketika kita mau mengajak orang lain untuk perbuatan hal yang tidak baik pun tidak boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Bertolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan bertolong-menolong kalian dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah, karena sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Saya teringat sebagai kisah penutup, di mana ketika Rasulullah SAW menaiki mimbar. Rasulullah ketika naik di tangga mimbar yang pertama, Rasulullah bergerak mulutnya mengucapkan kalimat amin. Ketika Rasulullah mengucapkan kalimat amin, kemudian Rasulullah naik di tangga yang kedua, Rasulullah mulutnya mengucapkan amin. Kemudian naik tangga yang ketiga, Rasulullah mengucapkan kalimat amin. Setelah itu Rasulullah selesai melaksanakan khutbah. Rasulullah turun dari mimbarnya, sahabat kemudian mendekati dan bertanya, "Ya Rasulullah, tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak ada orang, tidak ada sahabat, tidak ada tamu yang datang kepadamu. Tapi kok tiba-tiba mulutmu tadi naik di atas tangga pertama, saya melihat bergerak kalimat amin 1 kali. Kemudian naik tangga yang kedua, kami melihat mengucapkan amin 2 kali. Kemudian yang ketiga, kami melihat mulutmu mengucapkan amin 3 kali. Apa gerangan yang keluar dari mulutmu sehingga engkau seolah-olah berbicara sendiri seperti ada yang bertanya?" Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Wahai sahabat, kalian tidak mendengar tapi aku mendengar. Kalian tidak melihat tapi aku melihat. Kalian tidak merasakan tapi aku merasakan. Bahwa tadi ketika aku naik di tangga yang pertama, malaikat Jibril datang kepadaku. Ia meminta mengaminkan 3 doanya." Sahabat keheranan, kemudian sahabat bertanya, "Nah, doa 3 daripada malaikat Jibril itu apa doanya ya Rasulullah?" Sekarang kita berpikir, kalau malaikat Jibril yang berdoa, kemudian Nabi Rasulullah SAW yang mengaminkan, adakah doa itu tidak ijabah? Adakah doa itu tidak dikabulkan? Dan tentu pasti dikabulkan, karena yang berdoa adalah malaikat kesayangan Allah. Dan Nabi pun adalah Rasulullah SAW yang mengaminkan. Bagaimana doanya? Sahabat bertanya, apa doa malaikat Jibril? Rasulullah menyampaikan doa malaikat Jibril yang pertama. "Ya Allah, sungguh celaka. Sungguh celaka ketika insan manusia yang bertemu dengan bulan suci Ramadan. Umat Islam tentunya. Ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan, ia tidak mendapatkan keistimewaan. Ia tidak mendapatkan fadilah. Ia tidak memanfaatkan situasi di bulan Ramadan itu sebaik-baiknya. Ia sia-siakan Ramadan itu. Bahkan dari datangnya Ramadan sampai Ramadan berlalu, ia seperti biasa-biasa saja. Ia tidak memanfaatkan tamu yang mulia. Ia tidak melakukan ibadah yang besar di bulan yang mulia itu. Padahal bisa jadi Ramadan itu adalah Ramadan terakhir baginya. Ramadan yang tidak akan mungkin ia akan bertemu dengannya adalah Ramadan terakhir baginya, namun ia sia-siakan baginya. Karena kehidupan ini sering saya sampaikan 2 saja. Kita yang meninggalkan Ramadan, kita meninggal sebelum Ramadan berakhir. Atau Ramadanlah yang meninggalkan kita. Ramadan yang pergi meninggalkan kita, kita berlalu dengannya. Tentu Ramadan
akan kembali kepada Allah dengan membawa catatan-catatan, dengan membawa rapor-rapor, buku pengaduan. Apa yang kita lakukan? Adakah rapor kita berwarna merah? Atau rapor kita berwarna hijau? Adakah nilai-nilainya rendah? Atau nilai-nilai kita tinggi semua? Sehingga ketika kita dilaporkan kepada Allah, maka akan turun nilai yang bagus. Kita diperkenankan kembali untuk bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Kemudian setelah mendengar doa daripada malaikat Jibril, Rasulullah berkata, amin, satu kali. Celaka orang yang ketika bertemu Ramadan sampai berakhir dia biasa-biasa saja. Tidak ada keutamaan yang dia dapatkan. Celaka orang itu. Rasulullah amin yang pertama kali. Kemudian yang kedua, ketika dia naik tangga yang kedua, malaikat Jibril berkata, sungguh celaka ketika ada umatmu yang ketika mendengarkan namamu disebutkan Muhammad, dia tidak mengucapkan salawat, Allahumma salli wa sallim alaih, salawat atasmu. Sungguh celaka umatmu itu. Kemudian Rasulullah mengucapkan amin 2 kali. Kemudian yang ketiga, sungguh celaka seorang anak yang ketika ia bertemu dengan ibunya sampai di usia tuanya, kedua orang tuanya dia sia-siakan. Ia tidak pernah menjaga kedua orang tuanya. Dia tidak pernah merawat. Bahkan ia menghinakan orang tuanya. Menelantarkan kedua orang tuanya. Membiarkan air mata kedua orang tuanya. Ia biarkan orang tuanya di dalam kesedihan. Harapan-harapan palsu dengan kedatangannya. Ia tidak pernah datang menghibur kedua orang tuanya. Ia lebih mementingkan kehidupan kemewahan dirinya. Ia lupa untuk kedua orang tuanya. Subhanallah. Anak yang begini didoakan oleh malaikat Jibril. Sungguh celaka seorang anak yang durhaka. Sehingga Rasulullah SAW di tangga yang ketiga, Rasulullah mengatakan amin 3 kali. Sehingga itulah Rasulullah menyampaikan, saya mengaminkan sebanyak 3 kali. Maka itulah doa daripada malaikat Jibril. Ketika kita mendengarkan apa yang dapat kami sampaikan, di mana rentetan-rentetan di dalam kehidupan ini, kita tidak terlepas daripada silaturahim antara kita sesama umat beragama, antara umat beragama, berbeda suku budaya dan lain-lain sebagainya. Kami sudah menyampaikan tadi dalil-dalil yang sudah berdasar. Firman Allah yang begitu jelas. Sehingga pun ketika kita bertemu dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, kita atur semuanya bagaimana kita memanfaatkan momen-momen yang ada ini. Karena kehidupan ini 2 saja, kita yang meninggalkan Ramadan atulah Ramadanlah yang meninggalkan kita. Begitupun ketika kita di dalam suatu kedinasan, pangkat yang paling tinggi adalah pensiun, dan titel yang paling rendah adalah almarhum. Mau tidak mau, orang pasti akan melalui 2 tahapan itu. Sehingga insya Allah, kami atas nama pribadi, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa dimanapun berada. Mari kita senantiasa saling mendoakan dimanapun kita berada. Apapun pemirsa di luar sana. Ketika kita saat ini lagi menghadapi musim pandemik COVID-19, mari kita tidak bisa berbuat baik dengan hal yang banyak, cukup kita dengan berdiam diri di rumah, mengkarantina diri untuk memutuskan mata rantai tertularnya. Karena kita tidak tahu apa kita yang menular atau kita yang tertular. Sehingga mari dengan berbuat baik yang seperti ini, maka insya Allah inilah yang kategori yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Sehingga mari ketika ada kata-kata daripada rekan teman-teman kita ada yang keliru, maka mari kita coba menasihati, kita menyampaikan mereka dengan etika, dengan toto kromo, dengan cara santun, dengan himbauan-himbauan yang bermanfaat bagi mereka. Sehingga itu pun kami saat ini, sebagai aparat kepolisian dimanapun kami berada, kami bukanlah bagian daripada serta-merta hanya menghimbau begitu tanpa dasar semata-mata. Tapi kami semua adalah bagian daripada perintah Allah yang dijelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 104. Wal takun minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada dari segolongan kalian, dari sekelompok kalian yang menyerukan, menghimbau, menyampaikan perkataan kalimat seruan-seruan yang baik kepada orang untuk kebaikan. Bahkan kami aparat ini semua tidak segan-segan untuk menghentikan bahkan mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Untuk apa dilakukan itu semua? Karena mereka adalah golongan daripada orang-orang yang beruntung. Insya Allah, mari ketika kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, marilah kita senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, saling menasehati kita di antara kesabaran dan menetapi tentang kebenaran. Kita tidak perlu memandang orangnya dari mana, tapi ketika nasihat maknanya itu baik, maka marilah kita ambil. Saya tutup dengan 2 perumpamaan. Mari kita memandang dari pandangan mata lebah. Jangan kita memandang dari segi pandangan mata lalat. Karena 2 hewan ini berbeda cara pandangnya.
Ketika mata lebah, ketika ia berada di tengah-tengah sampah, tapi lebah akan melihat kumbang bunga-bunga yang indah. Tapi kalau mata lalat, ketika ia berada di tengah bunga-bunga yang indah, tapi mata lalat akan tetap memandang kotoran yang ada di mana tengah-tengah itu. Begitupun manusia, ada mata yang memandang dari segi hanya melihat kejelekan orang saja. Namun ada orang yang hanya melihat dari segi kebaikan saja. Maka mari kita kembali kepada intisari kita manusia, untuk jangan menjelek-jelekkan orang yang lain, jangan suka memvonis orang yang lain. Bahkan di antara kita umat Islam sendiri, banyak terjadi perbedaan-perbedaan. Ada yang bermazhab Imam Syafi'i, ada yang bermazhab Imam Hanafi, ada yang bermazhab Imam Maliki, Imam Hambali. Perbedaan-perbedaan mazhab ini bukanlah menjadi satu permasalahan yang harus kita perdebatkan, selagi perbedaan ini tidak saling salah menyalahkan. Kami ulangi, selain perbedaan mazhab ini tidaklah saling salah menyalahkan, maka semuanya akan berjalan baik-baik saja. Sehingga mari kita teduhkan kalbu kita, kita teduhkan hati kita, insya Allah kita semua akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka yang memiliki kemampuan harta, ketika mereka yang memiliki kemampuan ilmu, ketika mereka yang memiliki kemampuan jabatan, orang yang kuat menjaga orang yang lemah, orang yang berilmu, memberikan perhatian, mengajari orang-orang yang awam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Ketika Allah yang di langit dan kita yang di bumi, yang berkuasa menyayangi yang lemah lalu melindunginya. Sementara orang yang alim menyayangi orang yang awam lalu membimbingnya. Sementara orang-orang kaya mengulurkan tangan memberikan bantuan kepada orang-orang yang susah, maka akan terciptalah rahmat di dalam kehidupan ini. Tapi jikalau sebaliknya, yang berkuasa malah menindas orang yang lemah. Sementara orang yang alim malah membodoh-bodohi orang yang sudah bodoh. Sementara orang kaya malah memperkaya, menyantap orang-orang miskin. Bukan lagi rahmat yang turun, melainkan azab akan menimpa kita secara keseluruhan. Mari kita insya Allah, ketika kita mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan, kita akui kelemahan kita, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, melainkan semuanya Allah yang maha memberi kekuatan. Kita yakinkan bahwa kita lemah di hadapan Allah. Insya Allah kita akan diampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Dan mari, sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi, kita bersyukur atas nikmat Allah. Kita senantiasa tawasau bil haqi dan tawasau bis sabri. Inilah sekelumit apa yang dapat kami sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf ketika ada kesalahan dan kekeliruan. Manusia tidaklah luput dari salah dan lupa. Kami tutup dengan satu pantun. Ikan sepat, ikan lele, biar cepat tidak usah bertele-tele. Burung cendrawasih, burung bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wastabiqul khairat. Salam santun selalu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.